Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alek Danu Pratama, siswa dari SMK Negeri 1 Air Naningan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rancangan data engineering saya yang saya beri judul Sistem Pipeline Data Real Time Cardiocide Infrastruktur Integrasi Data Medis untuk Prediksi Dini Penyakit Jantung Koroner. Dan ini adalah bagian subjudul, yaitu transformasi arsitektur data kesehatan yang aman, terintegrasi dan otomatis guna menurunkan angka fasilitas pasien jantung pada jaringan rumah sakit Siloam Sehat. Latar belakang masalah kenapa proyek ini dibuat, yaitu teman-teman sekalian, para penguji, penyakit jantung koroner salah satu penyebab kematian tertinggi. Rumah sakit sebenarnya punya banyak data pasien dari rekaman medis harian sampai data detak jantung dari smartwatch. Namun masalahnya data-data ini tersimpan terpisah, berantakan dan kotor. Disinilah peran sebuah data engineer, yaitu merancang sebuah pabrik atau pipa digital otomatis yang bisa mengumpulkan, membersihkan dan menyatukan data auto tersebut agar bisa dipakai oleh tim medis untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dan saya mempunyai manfaat produknya yaitu sistem pipeline data cardiocide. Ini memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak di rumah sakit. Yang pertama yaitu bagi pasien keselamatan nyawa, memungkinkan deteksi resiko serangan jantung secara real time sebelum kondisi pasien memburuk kritis di rumah. Yang kedua, bagi dokter dan tim medis menghemat waktu diagnosis karena semua data pasien, rekam medis, lab, dan data detak jantung dari IoT sudah tersaji bersih, rapi, dan terintegrasi di satu tempat. Yang ketiga, bagi manajemen rumah sakit menghindari denda hukum yang besar karena sistem ini otomatis menyamarkan data pribadi pasien patuh terhadap UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Yang keempat, yaitu bagi tim data scientist menyediakan pasokan data siap pakai yang berkualitas tinggi tanpa perlu repot-repot membersihkan data mentah lagi secara manual. Bagi manfaat produk ini, jika kurang jelas saya akan jelaskan lebih terperinci secara singkat. Produk infrastruktur data cardiocide yang saya rancang ini membawa beberapa manfaat utama. Yang pertama, bagi pasien, deteksi risiko serangan jantung bisa diketahui lebih cepat secara real time. Yang kedua, bagi dokter, semua data penting pasien sudah tersaji bersih dan rapi di satu layar tanpa perlu repot-repot bongkar pasang berkas secara manual. Yang ketiga, bagi keamanan, sistem ini otomatis menyamarkan nama dan KTP pasien menggunakan enkripsi khusus sehingga rumah sakit aman dan patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan yang keempat yaitu kelemahan produk sebagai sistem arsitektur yang kompleks. Produk ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet pasien. Data detak jantung dari alat IoT pasien di rumah sakit tidak akan masuk ke sistem jika paket data atau internet rumah sakit pasien terputus. Yang kedua yaitu biaya cloud yang fluktuatif karena menggunakan infrastruktur cloud streaming ASW. Biaya bulanan bisa membengkak jika volume dan pasien yang masuk melonjak drastis di luar prediksi. Yang ketiga yaitu kompleksitas integrasi sistem lama. Beberapa alat medis tua di rumah sakit, format datanya sangat jadul sehingga membutuhkan waktu modifikasi kode lebih lama di tahap awal.
Tentu saja, sebagai perancang saya juga melihat ada beberapa kekurangan dan tantangan dari sistem ini. Yang pertama yaitu sistem ini sangat bergantung pada kestabilan internet. Pasien di rumah sakit mengirimkan data detak jantung. Yang kedua, biaya sewa server cloud bisa mengalami kenaikan jika jumlah pasien yang dipantau melonjak drastis. Yang ketiga, proses awal penyatuan data membutuhkan waktu karena banyak alat medis selama di rumah sakit yang format datanya masih jadul. Yang kelima yaitu arsitektur. Arsitektur ini dirancang menggunakan metode medallion arsitektur bronze, silver, gold untuk menjamin kebersihan dan keamanan data. Yang pertama, ingestion layer Kafka menangkap data ketukan jantung dari IoT pasien secara real time tanpa jeda. Processing layar PySpark dan Airflow, robot otomatis yang bertugas membuang data error, menyamakan format medis, serta menyamakan nama dan KTP pasien. Proses enkripsi. Yang ketiga yaitu stroke layer AWS S3 dan Delta Lake dan Data Lake, tempat penyimpanan akhir yang sangat aman, memisahkan data mentah, browse, data bersih untuk AI, silver, dan data grafik untuk manajemen goal. Rancangan anggaran biaya, administrasi biaya infrastruktur data engineering dan pengembangan untuk tahun pertama. Ini adalah datanya, yaitu yang pertama komponen pengeluaran, infrastruktur cloud ASW, deskripsi teknis, sewa server, EC2, Kafka, Managed MSK, S3, Stroke, dan KMS Encryption per tahun. Administrasi biaya sebesar Rp180 juta dan gaji tim developer, satu data engineer senior dan satu data engineer spesialis, kontrak 6 bulan sebesar 200 200 210 juta. Dan yang ketiga, tools dan security auditing, lisensi software, monitoring dan biaya audit kepatuhan UU PDP keamanan cyber sebesar Rp45 juta. Dan biaya tak terduganya 10% cadangan skalabilitas data atau kendala teknis sebesar Rp43.500.000. Total kebutuhan dana sebesar Rp478.500.000. Tentu saja, secara singkat sistem ini bekerja dengan metode extract, transform, dan load ETL. Data ditarik menggunakan alat bernama Apache Kafka, lalu dibersihkan secara otomatis menggunakan bahasa Python, PySpark, dan disimpan dengan aman di cloud AWS S3. Untuk mewujudkan proyek skala rumah sakit jaringan ini, total rencana anggaran biaya RAP dibutuhkan untuk tahun pertama adalah sebesar Rp478.500.000 yang dialokasikan untuk sewa server cloud, gaji tim developer, dan audit keamanan siber. Dan untuk hasil obrolan atau kesimpulan, berdasarkan hasil audisi kebutuhan kasus kesehatan ini, data engineer adalah kunci utama keberhasilan proyek iMedis. Kesimpulannya, secanggih apapun iMedis prediksi serangan jantung yang dimiliki rumah sakit, AI tersebut tidak akan bisa bekerja jika data medisnya masih berserakan, kotor, terisolasi. Melalui proyek CardioSile ini, data engineer merancang sebuah infrastruktur pipa dan otomatis yang aman dan kokoh. Sistem ini berhasil menjembatani data mentah dan dari tubuh pasien langsung ke meja dokter secara real time, sehingga tindakan pencegahan medis bisa dilakukan lebih cepat
dan nyawa pasien dapat terselamatkan. Sebagai kesimpulan, secanggih apapun kesehatan buatan ini, demikian demikian presentasi dari saya, Alexander Pratama, dari siswa dari SMK Negeri 1 Air Naningan. Saya sadar bahwa rancangan ini jauh dari kata sempurna, karena saya harus perlu belajar lagi menempa ilmu di bidang ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, masukan, dan saran dari Bapak Ibu serta teman-temanku sekalian agar saya lebih berkembang di proyek berikutnya atau di presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.